Om Awigana Namo Sidam. Om Tanme Manah Siwasam Kalpamastu. Bapak, Ibu, umat Dharma yang berbahagia, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Titiang, Iwayan Sudarma dalam kegiatan pembinaan agama Hindu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana pandangan agama Hindu terhadap kerukunan itu sendiri. Hal ini saya sampaikan terkait pada hari ini, pada masih dalam rangkaian acara HAB atau Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75 yang pada tahun ini bertemakan Indonesia Rukun. Seperti sudah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang diuni oleh berbagai macam latar belakang perbedaan, baik perbedaan bahasa, adat istiadat, keyakinan, agama, kebudayaan, geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia itu sendiri. Tentunya keragaman ini adalah merupakan karunia tersendiri bagi kita bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain yang cenderung homogen, tentu keberadaan Indonesia adalah merupakan sebuah karunia yang patut kita syukuri. Kerukunan dalam perspektif agama Hindu tentu bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Setidak-tidaknya susastra suci Weda kita telah banyak mengungkapkan baik itu mantram maupun sloka yang mendasari bahwa umat agama Hindu memang harus bisa menjalin kerjasama, menjalin harmoni, menjalin kerukunan, tidak saja dengan internal sesama umat Hindu, tetapi juga dengan orang lain. Seperti yang diungkapkan di dalam salah satu mantra di dalam Atharva Weda, Sukta Mandala yang ke-7, Sukta yang ke-52, mantram yang pertama. Di sana ada mantram yang sangat indah, yaitu Sam Jenanam Nahswebi, Sam Jenanam Aranebi. Bahwa kita sebagai umat agama Hindu diwajibkan, dituntut untuk bisa harmoni, penuh keintiman, penuh kerukunan di antara internal umat beragama dan juga dengan orang lain sekalipun. Mantra Atharva Weda ini tentu harus kita jadikan pijakan sebagai modal dasar kita untuk menjalin kerukunan itu sendiri. Terhadap perbedaan, seperti apa yang diungkapkan di dalam Atharva Weda, mandala yang ke-12, sukta yang pertama, mantram yang ke-45, yang sedemikian indahnya seperti itu. Jenanam bibarati bahuda wiwascam wicasam. Nada darmanam pratiwi yatai kasam. Sahasram dara drawinasya meduha. Drawewa denuranapa puranti. Yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang sederhana dapat diartikan demikian. Kita sebagai umat Hindu harus mampu memberikan penghargaan kepada bangsa Indonesia yang menggunakan berbagai bahasa daerah, yang menganut berbagai kepercayaan, keyakinan atau agama yang berbeda-beda pula. Kita juga harus mampu memberikan penghargaan kepada mereka yang berbeda-beda ini karena kita semuanya hidup di bumi yang sama. Di bumi pertiwi Indonesia yang sama. Hal ini diibaratkan seperti seekor sapi yang mampu memberi susu kepada anak-anaknya. Demikianlah bumi Indonesia ini yang kita tinggali bersama-sama telah memberikan kita kehidupan,
baik skala dan niskala yang secara berlimpah sekali. Nah, dasar pijakan inilah yang kemudian harus terus kita gelorakan, terus kita gemakan, terus kita sosialisasikan bahwa sebagai umat Hindu, kita diajak oleh susastra kita untuk hidup berdampingan, hidup dengan penuh kerukunan, penuh keintiman dengan siapa saja. Karena kita menyadari bahwa bangsa kita memang ditakdirkan oleh Ide Sang Yang Diwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, penuh perbedaan. Namun demikian, ada satu sisi yang menarik dari perbedaan itu yang harus kita syukuri. Walaupun kita berbeda secara keyakinan, berbeda secara geografi, berbeda secara adat istiadat, berbeda secara bahasa, namun saat ini kita sedang menginjak bumi yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kita sedang berlindung di bawah langit yang sama, yaitu bangsa Indonesia. Tentunya pemahaman ini tidak boleh kemudian kita artikan secara parsial, bahwa siapapun mereka yang hidup di bumi Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Hanya dengan kerukunan kita akan bisa membangun keadaban bangsa ini menjadi lebih baik. Hanya dengan kerukunan kita akan bisa bersama-sama bergotong royong untuk memajukan bangsa ini. Bandingkan jika bangsa ini tercerai-berai karena pertikaian, perselisihan, peperangan. Kita bisa mencontoh bangsa-bangsa lain yang saat ini bertikai, merasa diri lebih superior, merasa diri lebih majority dan yang lainnya minority, merasa diri yang lebih benar dibandingkan dengan yang lainnya. Maka konflik-konflik horizontal inilah yang akan menjadi pemicu-pemicu pertama yang akan menyebabkan bangsa kita tidak bisa membangun peradaban ini. Hanya dengan hidup rukun, kita akan bisa saling menggenapi, saling melengkapi, dan saling menyempurnakan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa setiap pribadi kita selalu saja kurang di satu sisi yang lainnya, lebih di sisi yang lainnya. Kelebihan itu kita gunakan untuk berbagi, dan kekurangan itu kita gunakan sebagai kesempatan untuk menimba, menerima dari yang lainnya. Bapak Ibu Mas Dharma yang berbahagia, mari berjabat tangan, bergandengan, bahu-membahu, membangun bangsa yang majemuk ini agar bisa kita huni dengan penuh kedamaian. Seperti sesanti kita dalam agama Hindu, santi artinya bahwa semua orang, siapapun juga yang ada di dunia ini, mengharapkan kedamaian dalam kehidupannya. Hanya dengan kerukunanlah kita akan bisa mewujudkan kedamaian yang kita cita-citakan bersama. Semoga renungan singkat ini bermanfaat bagi kita, terlepas dari perbedaan yang kita miliki. Titiang Sinap dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.